Halo, salam kenal. Saya Ditya dari Gedebuk, game developer buka-bukaan. Gedebuk adalah tempat kamu belajar game untuk hobi, skripsi, atau profesi. Di episode sebelumnya, kita sudah bisa membuat karakter bergerak dengan input keyboard dengan satu behavior yang namanya Eight Direction. Kali ini kita akan coba membuat objek lain yang bergerak tapi tanpa input dari pemain. Pertama, kita perlu membuat objek baru, sprite. Pilih gambar bintang ini. Oke, kita beri nama bintang. Lalu untuk menggerakkan menggerakkan bintang, kita perlu membuat event. Event sendiri adalah logika game yang kita perlu masukkan. Kita coba masukkan event. Bentuk event sendiri, kalau kamu tahu programming, bentuk dasar event adalah if then tanpa else, atau mungkin kalau untuk yang belum tahu programming, bentuknya adalah semacam jika maka. Kita punya kondisi dan ada aksi yang bersangkutan, apa yang terjadi jika suatu kondisi terpenuhi. Contohnya kita ingin membuat bintang tadi bergerak ke arah kiri misalnya. Kita perlu membuat event namanya everytick, maksudnya setiap ya sederhana mungkin setiap detik atau setiap frame ya, walaupun mungkin sebenarnya lebih dari setiap detik. Kita bisa buat bintang. Sini ada move at angle, akan ada dua pop up. Di sini kita bisa isikan angka atau kita cek dari komponen yang dimiliki suatu objek. Tapi untuk kasus ini, angle adalah sudut, 0 itu kanan, dan meningkat berlawanan arah jarum jam. Jadi untuk ke arah kiri kita isi 180, jarak pergerakan itu 5. Oke, sederhana ini hasil kita minggu lalu. Oke, bisa dilihat bintangnya sudah bisa bergerak dengan cepat, tapi hilang begitu saja. Jadi mungkin kita perlu buat event baru. Nah, kali ini kita bisa browse dari parameternya. Kita ingin bintangnya muncul kembali di sisi kanan. Itu kita perlu membandingkan dua nilai. Yang pertama posisi bintang sendiri. Untuk tahu ujung sebelah kanan kita bisa gunakan bounding box right. Di sini jika bounding boxnya lebih kecil dari 0, atau dengan kata lain sisi kiri layar, kita ingin melakukan sesuatu, yaitu merubah posisi bintang. Misalnya kita set jadi lebar layar plus 10. Coba kita jalankan. Oke, bintangnya sudah bisa muncul kembali di sisi kanan. Kurang lebih event bentuknya seperti ini. Ada kondisi dan ada aksinya. Kita coba edit. Kita ganti menjadi set posisi. Bedanya adalah untuk set X itu hanya posisi horizontalnya yang berubah, sedangkan position kita rubah keduanya. Di sini kita coba menampilkan bintangnya secara acak di sisi kanan agar terasa lebih seperti gini. Jadi kita bisa ketik saja sebenarnya random. Oke.
sini kita perlu memasukkan 2 angka. Coba masukkan 0 dan sebenarnya di sini kita bisa juga ketik, tidak harus browse dari window-nya. Kalau kita sudah ingat, nah kita isi 0 dan window height. Di sini kita akan merandom posisi Y bintang setelah melewati batas kiri layar. Jadi jika kita lihat di sini, dia akan muncul di tempat yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Oke, kurang lebih begitu. Berikutnya kita akan coba membuat event collision di antara pemain dan bintang.